Halo Sobat UMKM, selamat datang di channel Dazo. Di video kali ini kita bakal bahas fitur keren dari Dazo. Tentunya yang bisa bikin bisnis kamu jadi lebih cepat dan efisien. Baik, pertama-kali kita mungkin masuk ke landing page Dazo dulu di websitenya dazo.id atau ketik aja di Google aplikasi chatbot UMKM. Pilih dazo.id. Setelah masuk langsung saja menuju ke landing page atau page utama dari Dazo. Di landing page ini kita bisa mengetahui apa saja fitur dari Dazo, juga kegunaannya untuk kebutuhan bisnis yang kita miliki. Fitur-fitur unggulan dari Dazo sendiri yaitu balas otomatis, terus pantau orderan lewat satu dashboard, juga mengelola orderan secara otomatis. Ini reviewnya bisa kita baca, lalu konten-konten lain juga bisa kita peroleh di website ini. Langsung saja kita masuk ke coba gratis untuk mendapatkan free trial selama 14 hari. Kita masukkan profil kita. Setelah jadi akunnya, langsung saja kita login, masuk. Seperti inilah tampilan dari dashboard utama Dazo. Oke, bisa kita lengkapi profil kita, profil tokonya, bisa klik di pengaturan, juga bisa kita lengkapi juga di bagian pengiriman, lalu nomor rekening juga bisa kita sertakan. Lalu di menu pengaturan ini ada fitur untuk mengkonekkan dengan AI-nya. Langkah pertama mungkin langsung tambah perangkat, lalu nama perangkatnya bisa kita custom sesuai keinginan. Nah, jika ingin mengkoneksikan dengan device kita, klik saja yang tanda mata tadi, maka akan keluar barcode, lalu kita scan saja di WhatsApp atau WhatsApp bisnis yang kita miliki. Jika sudah tampil centang hijau seperti ini, berarti device kita sudah berhasil kita koneksikan. Lalu bisa kita pilih AI agent yang kita sudah atur. Untuk menonaktifkannya juga bisa dari sini juga, untuk menonaktifkan AI agent yang kita sudah atur. Baik, kita ulas dari awal. Yang pertama, di dashboard Dazo, maka akan tampil report atau data-data yang kita butuhkan dalam bisnis yang kita jalani. Ini juga tampil, bisa kita atur tanggalnya sesuai rentang yang kita kehendaki. Lalu di menu produk, ini untuk memasukkan produk yang kita miliki, kita klik tambahkan saja, lalu kita isi sesuai produk yang kita miliki. Jika memang produknya fisik, kita pilih fisik. Jika produknya digital, kita pilih digital. Oke, setelah selesai tampilannya seperti ini. Ini bisa kita nonaktifkan atau kita aktifkan juga lewat pengaturan yang ada di menu produk tersebut. Juga tersedia kategori produk. Ini bisa kita custom sesuai keinginan juga. Kalau tidak perlu juga bisa kita hapus dari pengaturan. Untuk produk sendiri sangat penting kita input karena akan dipelajari oleh AI agent dari Dazo. Lalu langsung saja kita klik chatbot, lalu pilih saja AI agent. Di menu ini kita tambahkan AI agentnya. Kita kasih nama sesuai keinginan. Lalu kita sesuaikan karakter dari AI agent kita, apakah sebagai sales ataukah sebagai customer service. Di menu setting kita klik, lalu kita masuk ke pengaturan AI agent. Bisa kita atur untuk lama atau durasi membalasnya dari rentang 1 sampai 30 detik. Namun juga bisa kita custom untuk random agar lebih natural. Di menu Q&A bisa kita masukkan pertanyaan dan jawaban yang relevan agar AI tidak melenceng dari percakapan yang kita kehendaki. Fitur ini cukup membantu untuk mengatur AI agent yang kita miliki. Jika sudah dibuat, klik saja simpan. Masuk ke menu greeting message. Ini adalah menu salam pembuka. Bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Lalu di menu integrasi, kita juga bisa menaktifkan atau menonaktifkan AI agent yang sudah kita atur. Lalu di sini juga terdapat pilihan karakter yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di bagian device ini kita langsung koneksikan saja dengan AI agent yang sudah kita setting tadi. Lalu selanjutnya klik icon WhatsApp ini untuk mencoba tes dari chatbot yang sudah kita integrasikan dengan produk dan juga sudah kita setting AI agent-nya. Kemudian bila kita ingin mengambil alih atau menonaktifkan chatbotnya, tinggal kita klik saja di bagian
candle atau bagian tombol AI agentnya, lalu bisa kita take over dan bisa kita ambil alih untuk percakapannya, sehingga di sini kita tetap melakukan kontrol terhadap chatbot yang kita miliki. Klik lagi candle-nya jika ingin mengaktifkan AI-nya. Bisa kita sesuaikan juga ukurannya dengan pengaturan layar di keyboard. Lalu kita masuk ke menu kontak. Di sini juga sudah lengkap fiturnya. Bisa kita lihat reportnya. Bisa kita pasang juga tag atau label sesuai jenis customer yang kita kehendaki. Kontak akan otomatis tersimpan bila sudah dikoneksikan dengan Dazu. Di sini juga terdapat menu atau fitur untuk memilih tanggal yang diinginkan. Baik, kita lanjut ke menu broadcast. Di menu broadcast ini, bila kita ingin menambahkan pesan WhatsApp yang kita akan broadcast kepada calon customer atau kepada pelanggan yang sudah membeli produk kita, bisa kita sesuaikan campaign-nya atau template pesannya. Bila sudah, bisa klik saja simpan. Setelah jadi template-nya, langsung kita klik ikon tanda panah. Bisa kita sesuaikan berdasarkan tag yang sudah kita buat tadi atau berdasarkan nama yang tersimpan pada kontak di aplikasi Dazu ini. Di sini saya contohkan bila mana kita ingin memilih berdasarkan nama yang tertera pada kontak. Setelah kita pilih nama yang tersimpan pada kontak, kita langsung klik saja kirim. Jika sudah sukses, maka pesan akan langsung terkirimkan secara real time kepada target customer yang kita tuju. Kemudian masuk ke menu penjadwalan. Di sini kita dapat mengatur waktu yang kita tentukan untuk mengirimkan pesan broadcast. Tampilannya hampir sama dengan menu broadcast tadi, hanya saja akan tertera pilihan untuk waktu pengiriman broadcast di masa yang akan datang sesuai rentang waktu yang kita butuhkan dalam menjalankan pesan broadcast tersebut. Tersedia beberapa pilihan, bisa kita pilih sesuai kebutuhan, dan juga bisa kita atur tagnya atau label atau berdasarkan nama yang tertera pada kontak. Lalu setelah itu, seperti broadcast tadi, tinggal kita klik ikon tanda panah, klik saja kirimkan, maka secara otomatis pesan akan tersampaikan di waktu yang sudah kita tentukan. Lalu bila kita ingin mengedit ulang campaign yang sudah kita bikin, bisa kita klik ikon ballpoint atau pensil. Kita bisa reschedule atau bisa kita edit template dari pesannya. Bisa juga kita ubah tujuan dari broadcast tersebut. Misal saya akan mengubah waktunya, tinggal kita klik saja di bagian date. Setelah selesai, kita bisa simpan lagi. Jika sudah sukses, maka pesan yang sudah kita setting tadi akan otomatis terkirimkan pada waktu yang sudah kita tentukan. Untuk detailnya juga bisa kita lihat berapa saja yang sudah terkirim atau berapa saja yang gagal terkirim. Lalu sekarang kita masuk di menu broadcast lagi. Di sini juga sebenarnya tertera kuota dari broadcast per hari sesuai paket yang kita pilih. Kemudian kita masuk ke menu lainnya. Bisa kita pilih di menu anggota tim. Di sini kita bisa menambahkan anggota tim berdasarkan job desk yang dijalankan. Tinggal kita inputkan saja profil atau data diri sesuai yang kita miliki, email, nama, nomor HP. Di menu ini kita juga bisa mengatur apa saja yang dapat kita tampilkan kepada karyawan kita atau kepada tim kita, sehingga kita masih bisa mengatur privasi dari data-data yang kita anggap privasi atau kita anggap rahasia. Setelah itu, setelah kita input semuanya, klik saja simpan, maka otomatis akan tersimpan di dashboard Dazu untuk tim yang sudah kita buat tadi. Jadi tim ini bisa login lewat dashboard Dazu seperti biasa. Di menu login, ketikkan saja email dan password yang sudah kita buat tadi.
Di sini kita masuk ke menu order, maka akan tampil report dari penjualan yang sudah dihandle oleh AI atau CS Agent yang perangkatnya sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan aplikasi Dazo ini. Rentang tanggal juga tersedia sehingga memudahkan kita untuk mengekspor data report yang sudah tersimpan di dashboard Dazo ini. Bisa kita lihat data-data report order yang masuk juga cukup lengkap sehingga memudahkan kita untuk menganalisis sebagai bahan kita untuk melakukan campaign atau melakukan follow up. Langsung saja kita klik order. Di sini tertampil data-data customer yang sudah melakukan chat ke nomor WhatsApp kita dan sudah difilter oleh AI dari Dazo sendiri, sehingga juga pasti memudahkan kita untuk follow up. Bisa kita geser ke samping. Di sini akan tertera biaya transaksi juga tanggal pemesanannya. Juga tersedia menu follow up, memudahkan kita untuk langsung mengambil tindakan pada chat yang masuk ke dalam WhatsApp yang kita integrasikan di aplikasi Dazo ini. Kita juga bisa melihat detailnya di menu detail, kita klik saja. Baik, yang selanjutnya kita klik alat. Di sini tersedia juga fitur untuk memasang Facebook Pixel, sehingga ketika kita running iklan bisa kita masukkan di sini. Di sini kaitannya dengan landing page atau biolink. Jadi di Dazo juga tersedia biolink seperti toko digital yang juga bisa kita custom. Untuk caranya yang pertama, langsung saja klik tambah biolink. Setelah itu bisa kita masukkan judul dari biolink yang sesuai yang kita inginkan. Lalu setelah judul kita masukkan, bisa juga kita atur untuk template-nya. Jadi ada foto profil juga, bisa kita masukkan produk kita atau logo dari company yang kita miliki. Lalu deskripsi, sedikit saya contohkan seperti ini. Lalu juga ada pengaturan di backgroundnya, bisa kita pilih warna sesuai keinginan, ataupun juga bila kita ingin mengupload dari laptop atau dari perangkat yang kita miliki, bisa klik saja di sini. Kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa menambahkan pixel di landing page ini atau di biolink ini. Tinggal kita masukkan saja ID-nya, ID pixel yang ada di meta bisnis akun kita. Setelah kita selesai mengatur biolink, kita klik simpan saja. Lalu di menu biolink ini sebenarnya kita bisa mengcustom dari domain, cuman terbatas apa yang sudah disediakan dari platform Dazo ini. Lalu bila kita ingin melihat pratinjaunya, klik saja di pratinjau. Seperti itu kira-kira proses mengatur biolink atau toko digital yang kita akan buat. Tampilannya ya cukup simpel, hanya saja lumayan membantu karena sudah ada payment gateway, bisa kita masukkan keranjang juga, yang pasti akan memudahkan calon customer untuk order melalui biolink yang kita tampilkan atau kita akan tempel pada sosmed atau langsung kita share melalui WhatsApp. Masuk di pricing, klik saja upgrade di pojok kanan atas. Akan tertampil paket dari Dazo, starter, bisnis, dan enterprise. Lalu juga tersedia add-on di chatbot atau AI chatnya. Juga bisa kita atur berapa lama kita akan berlangganan. Baik, seperti itu tutorial yang dapat kami sampaikan. Bila ingin meninggalkan, klik saja keluar di pojok kanan atas. Terima kasih. Good luck, salam sukses.